kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 4, ingin mengajak kalian semua untuk menyaksikan sebuah video presentasi dengan materi persediaan. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Susana Due. Saya sebagai moderator dan pemateri 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang klasifikasi dan pengendalian persediaan. Klasifikasi persediaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Pengendalian persediaan melibatkan strategi untuk mengelola dan mengoptimalkan tingkat persediaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Beberapa metode klasifikasi persediaan meliputi analisis ABC, di mana barang diklasifikasikan berdasarkan nilai relatifnya terhadap total nilai persediaan. Pengendalian persediaan dapat mencakup pendekatan seperti just in time untuk mengurangi tingkat persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode FIFO atau LIFO yaitu pilihan metode perhitungan biaya yang sesuai dengan karakteristik persediaan. Strategi lainnya melibatkan pemantauan terus-menerus pada tingkat persediaan, penerapan teknologi informasi dan manajemen persediaan yang lebih efektif dan kerjasama yang baik antara berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, dan pengadaan. Ya, itu saja sedikit materi yang berkaitan tentang klasifikasi dan pengendalian persediaan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Fernanda Satria. Saya sebagai materi 2 akan menjelaskan tentang masalah dasar dalam penilaian persediaan. Nah, masalah dasar dalam penilaian persediaan melibatkan beberapa aspek, seperti yang pertama metode penilaian persediaan. Memilih metode seperti FIFO, first in, first out, atau LIFO, last in, first out, atau rata-rata dapat mempengaruhi nilai persediaan dan laba bersih. Kemudian penyusutan nilai persediaan. Risiko penyusutan nilai persediaan perlu diperhitungkan untuk menghindari penilaian yang tidak akurat. Kemudian perubahan harga pasar. Fluktuasi harga pasar dapat mempengaruhi nilai persediaan, dan penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Kemudian teknologi dan perubahan produk. Perubahan dalam teknologi atau produk dapat mempengaruhi persediaan, terutama jika barang usang atau kusam. Periode penilaian persediaan. Memilih periode penilaian yang tepat penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang nilai persediaan pada suatu waktu. Kuantitas dan kualitas persediaan. Menilai kualitas dan kualitas persediaan dengan benar untuk menghindari kesalahan dalam menentukan nilai. Kemudian perubahan aturan perpajakan. Perubahan aturan perpajakan terkait penilaian persediaan dapat mempengaruhi cara persediaan dinilai dan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Menilai persediaan dengan cermat penting untuk mengoptimalkan keuangan dan pengambilan keputusan persediaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Maria Yosefina Beku. Saya sebagai pemateri 3, ini saya akan menjelaskan tentang pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti atau dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral dan atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi atau BAST. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, pencatatan setiap terjadi transaksi perolehan dan pemakaian.
Pencatatan persediaan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang atau tempat penyimpanan, maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CALK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang. Beban persediaan. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Ya, saya Krisno Gregorius Kurniawan Mite akan menjelaskan tentang komponen pembiayaan. Komponen pembiayaan dapat mencakup berbagai aspek tergantung pada konteksnya. Secara umum, komponen pembiayaan dapat mencakup yang pertama modal sendiri atau equity. Modal sendiri itu yaitu dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Yang kedua, utang. Utang yaitu pinjaman yang diambil perusahaan seperti hutang bank atau obligasi. Yang ketiga, pendapatan operasional, yaitu dana yang dihasilkan dari kegiatan bisnis utama perusahaan. Yang keempat, investasi, yaitu modal yang ditanamkan dalam bentuk aset produktif untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima, donasi atau hibah, yaitu dana yang diberikan tanpa memerlukan pengambilan, seringkali untuk tujuan amal atau proyek khusus. Yang keenam, leasing atau sewa pembiayaan, pembiayaan periodik untuk penggunaan aset tanpa kepemilikan langsung. Yang ketujuh, modal ventura, yaitu investasi dari pihak ketiga yang menyediakan modal untuk perusahaan baru atau berkembang dengan imbalan kepemilikan saham. Yang kedelapan, pendapatan non-operasional, sumber pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan inti perusahaan, seperti hasil investasi atau penjualan aset. Penting untuk memahami perbandingan dan struktur yang tepat dari berbagai komponen pembiayaan untuk mencapai keseimbangan keuangan yang sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang asumsi aliran biaya. Nah, masalah akuntansi utama muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Dalam kasus seperti ini, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit, sehingga ayat jurnal akuntansi yang tepat dapat dicatat. Tujuan utama dari pemilihan asumsi arus biaya adalah untuk memilih asumsi yang paling mencerminkan laba periodik sesuai kondisi yang berlaku. Terdapat 4 metode dalam asumsi arus biaya, antara lain yang pertama, identifikasi khusus, digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos persediaan. Biaya barang yang telah dijual dimasukkan dalam harga pokok penjualan, sedangkan biaya barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan pada persediaan. Yang kedua, biaya rata-rata. Yaitu metode yang menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama satu periode. Jika menggunakan metode persediaan periodik,
maka persediaan akhir dan harga pokok penjualan dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang. Dan jika menggunakan metode persediaan perpetual, maka menggunakan metode biaya rata-rata bergerak. Yang ketiga adalah first in, first out atau FIFO. Mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan sesuai urutan pembelinya. Dengan kata lain, barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan atau dijual. Dengan metode FIFO, harga pokok barang yang lebih dulu dibeli merupakan biaya yang pertama kali diakui sebagai harga pokok penjualan. Biaya persediaan akhir ditentukan dengan pembelian paling akhir dan dihitung ke belakang setelah seluruh unit persediaan dihitung biayanya. Yang keempat adalah last in, first out atau LIFO. Membandingkan biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Berdasarkan metode LIFO, harga pokok barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali ditetapkan dalam menghitung harga pokok penjualan. Biaya persediaan akhir ditentukan dengan mengambil biaya per unit atau barang paling lama dan dihitung ke depan setelah seluruh unit persediaan dihitung biayanya. Perkenalkan, nama saya Yosef Pareno Manakusuhu. Saya sebagai pemateri ke-6. Yang berikut metode LIFO atau last in first out dalam manajemen persediaan memiliki beberapa masalah khusus yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, nilai persediaan tertua. Dalam metode LIFO, barang terakhir yang masuk ke persediaan dianggap yang pertama keluar. Hal ini dapat menyebabkan nilai persediaan yang tercatat lebih rendah daripada nilai pasar akrual, terutama jika terdapat kenaikan harga. Yang kedua, ketidakcocokan dengan prinsip arus kas persediaan. Metode LIFO tidak selaras dengan prinsip arus persediaan yang menganggap bahwa barang yang masuk pertama kali adalah yang pertama keluar. Oleh karena itu, penggunaan LIFO dapat menciptakan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi dan konsisten. Yang ketiga, peningkatan beban pajak. Di beberapa negara, metode LIFO dapat mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi. Karena biaya barang terakhir cenderung lebih tinggi, nilai persediaan yang tercatat lebih rendah, dan laba kena pajak menjadi lebih tinggi. Ini dapat menciptakan situasi di mana perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi tanpa mendapatkan manfaat langsung dari keuntungan tersebut. Yang kelima, keterbatasan relevansi informasi. Dalam kondisi inflasi, metode LIFO dapat memberikan gambaran yang kurang relevan tentang nilai persediaan karena mencerminkan biaya barang yang sudah tidak mencerminkan biaya akrual penggantian. Yang keenam, ketidakpastian biaya penggantian. Metode LIFO membuat sulit menilai nilai persediaan akrual karena menggunakan biaya barang terakhir sebagai dasar perhitungan. Ini menciptakan ketidakpastian terkait dengan biaya penggantian barang dalam situasi di mana harga terus naik. Pentingnya untuk mencatat bahwa keputusan penggunaan metode LIFO atau metode persediaan lainnya harus mempertimbangkan kondisi pasar, regulasi perpajakan, dan karakteristik khusus perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin mengatasi masalah ini dengan mencatat nilai persediaan menggunakan metode alternatif atau menggunakan teknik penyesuaian untuk mengurangi dampak negatif. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mariana Vitalia Leko. Saya pemateri 7. Dasar untuk memilih metode persediaan itu memiliki 7 penjelasan. Yang pertama, nilai dan volume persediaan. Klasifikasi barang berdasarkan nilai dan volume penjualan dengan menggunakan metode ABC untuk mengetahui item-item kunci yang memerlukan manajemen lebih intensif. Yang kedua, biaya penyimpanan. Hitung biaya penyimpanan untuk setiap metode persediaan yang mungkin, termasuk biaya penyimpanan fisik dan potensial kerugian akibat ketinggalan zaman.
Yang ketiga, rotasi persediaan. Pahami rotasi atau perputaran persediaan yang dibutuhkan menghindari kelebihan persediaan. Ini memastikan barang tidak berada dalam penyimpanan terlalu lama. Yang keempat, karakteristik produk. Pertimbangkan sifat produk seperti umur simpan, ketersediaan, dan variabilitas permintaan. Metode seperti FIFO atau LIFO mungkin lebih sesuai tergantung pada karakteristik produk. Yang kelima, tingkat permintaan dan pasokan. Evaluasi ketidakpastian dalam tingkat permintaan dan pasokan. Metode just in time dapat digunakan untuk mengurangi persediaan dan meningkatkan fleksibilitas. Yang keenam, fleksibilitas dan responsif. Pilih metode yang memberikan fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis atau perubahan kebijakan. Dan yang ketujuh, teknologi dan sistem informasi. Manfaat teknologi dan sistem informasi untuk mendukung implementasi metode persediaan. Sistem yang terkomputerisasi dapat membantu mengelola persediaan dengan lebih efisien. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.